Bismillah, Assalamualaikum. Inilah negara-negara muslim yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Agak lain memang. Channel Cah Solo. Turki adalah negara mayoritas muslim di dunia pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara Zionis Israel. Hubungan diplomatik Turki dan Israel terjalin sejak tahun 1949, tak lama setelah Israel mendeklarasikan terbentuknya negara Zionis itu. Tetapi hubungan kedua negara tersebut tidak selalu mulus. Beberapa peristiwa membuat hubungan Turki-Israel sering memanas, yang seringkali disebabkan oleh aksi Israel yang zalim kepada Palestina. Pada tahun 2010 misalnya, pasukan Israel menyerang armada kapal Marvi Marmara yang berisi bantuan kemanusiaan Turki untuk Palestina, yang mengakibatkan 10 orang aktivis kehilangan nyawa, sehingga membuat Turki menarik duta besarnya dari Tel Aviv, Israel. Kemudian menyikapi kezaliman luar biasa Israel pada tahun 2023 kepada Palestina, pada awal November 2023 Turki mengatakan pihaknya resmi menarik duta besarnya untuk Israel dan juga memutuskan kontak dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mesir adalah negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel. Setelah perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang ditandatangani pada tahun 1979, kedua negara menjalin hubungan ekonomi dan diplomatik. Di bawah pemerintahan Presiden Anwar Sadat, Mesir secara resmi memulai hubungan diplomatik dengan Israel pada Januari 1980. Meski pemerintahan Mesir berdamai dengan Israel, namun mayoritas penduduk Mesir masih sangat peduli dengan Palestina dan anti dengan Israel. Menyikapi kezaliman luar biasa Israel atas Palestina pada tahun 2023, Mesir membuka pintu perbatasan Rafah dengan jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan walaupun hanya terbatas. Uni Emirat Arab. Pada September 2020, Uni Emirat Arab menormalisasi hubungannya dengan Israel. Dengan kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat, Israel dan Uni Emirat Arab mengumumkan akan membangun hubungan diplomatik secara penuh. Juli 2021, Uni Emirat Arab pun secara resmi membuka kedutaan besarnya di Israel. Menyikapi aksi kezaliman luar biasa Israel atas Palestina pada tahun 2023, Uni Emirat Arab banyak mendapat tekanan supaya mengakhiri hubungannya dengan Israel. Dan terkait dengan Palestina, Uni Emirat Arab adalah negara pemberi bantuan untuk Palestina terbesar di dunia. Bahrain adalah sebuah negara kecil di Teluk Arab. Negara kaya minyak ini menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel pada September 2020 dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Tidak hanya menjadi mitra penting dalam hubungan bilateral, Bahrain juga dianggap Israel sebagai jembatan bagi kerjasama dengan negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Namun meski menormalisasi hubungan dengan Israel, Bahrain tetap komitmen untuk mendorong terwujudnya kemerdekaan negara Palestina. Selanjutnya pada November 2023, Bahrain memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Israel sebagai protes atas kekejaman Israel atas Palestina di tahun 2023. Sudan menjadi negara Arab selanjutnya yang berdamai dengan Israel pada tahun 2020. Lagi-lagi perdamaian kedua negara ini berkat campur tangan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Pada Februari 2022 lalu, pejabat penting Sudan Abdul Fattah al-Burhan mengakui hubungan Sudan dengan Israel untuk menjalin kerjasama di bidang keamanan dan agenda penting lain. Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Oktober 1994 yang kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Washington yang diteken oleh Yitzhak Rabin dari Israel, Raja Hussein dari Yordania, dan Presiden AS Bill Clinton di Gedung Putih. Namun karena Israel telah melakukan kejahatan luar biasa atas Gaza pada Oktober 2023, Yordania memutuskan untuk memanggil pulang duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes. Maroko
Maroko adalah sebuah negara Arab di Afrika Utara yang ikut berdamai dengan Israel. Pada 10 Desember 2020, kedua negara sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Sebelum menyatakan berdamai selama beberapa tahun, Raja Maroko Hassan II dilaporkan memfasilitasi hubungan rahasia dengan Israel dengan tujuan untuk menstabilkan Maroko dan menumpas ancaman anti kerajaan di negara tersebut. Menyikapi kezaliman luar biasa Israel atas Palestina pada tahun 2023, Maroko mendapatkan banyak tekanan untuk mengakhiri hubungannya dengan Israel, terutama dari rakyat Maroko sendiri. Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina adalah sebuah negara mayoritas Muslim di benua Eropa, dan Bosnia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 31 Agustus 1997. Namun Bosnia memiliki minoritas Kristen yang sangat besar, terutama Katolik Kroasia dan Ortodoks Serbia Bosnia. Mayoritas Muslim Bosnia mendukung Palestina. Adapun minoritas Kristen Bosnia yang mencapai lebih dari 40% ingin mempertahankan hubungan dengan Israel agar Bosnia bisa diterima menjadi anggota Uni Eropa. Kosovo. Kosovo adalah negara Muslim pecahan Serbia di Eropa Tenggara. Kosovo telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 2021. Mayoritas penduduk Kosovo adalah Muslim sekuler yang kurang taat menjalankan agama Islam. Albania. Albania adalah sebuah negara mayoritas Muslim di benua Eropa, dan Albania telah mengakui Israel sebagai sebuah negara sejak 19 April 1949. Namun setelah itu Albania tidak terlalu memperdulikan hubungannya dengan Israel. Baru kemudian pada tahun 1991 Albania mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel yang diikuti dengan migrasi ratusan orang Yahudi Albania ke Israel. Azerbaijan. Azerbaijan adalah negara mayoritas Muslim yang mempunyai hubungan dengan Israel. Kedua negara menjalin hubungan sejak tahun 1992. Azerbaijan merupakan negara pecahan Uni Soviet dan kebanyakan negara-negara Uzbekistan. Uzbekistan adalah negara pecahan Uni Soviet di Asia Tengah yang memiliki hubungan dengan Israel. Israel menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Uzbekistan setelah pembubaran Uni Soviet. Tajikistan. Tajikistan adalah negara pecahan Uni Soviet yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1992. Yap, sebagian besar negara-negara pecahan Uni Soviet memang mempunyai hubungan dengan Israel. Kirgistan. Kirgistan adalah sebuah negara miskin pecahan Uni Soviet yang terletak di pegunungan Asia Tengah yang terpencil. Sebagaimana negara-negara pecahan Uni Soviet lain, Kirgistan juga mempunyai hubungan dengan Israel. Israel banyak membantu pertanian, kedokteran, dan pariwisata negara Kirgistan. Turkmenistan. Turkmenistan adalah negara pecahan Uni Soviet yang tertutup di Asia Tengah. Negara sahabat Iran itu telah memelihara hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1991, namun Turkmenistan tidak terlalu mempedulikan hubungan itu meski sudah terjalin lebih dari 30 tahun. Nigeria. Nigeria adalah sebuah negara mayoritas Muslim di benua Afrika. Nigeria telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1960. Saat terjadi perang saudara di Nigeria pada tahun 60-an 70-an, konon Israel lah yang memasok senjata pada pihak-pihak yang bertikai di sana. Saat terjadi perang Yom Kippur tahun 1973 antara Israel melawan Mesir dan Suriah, Nigeria memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel. Namun hubungan itu kemudian dipulihkan lagi pada tahun 1992. Menyikapi kejahatan luar biasa Israel pada Palestina pada tahun 2023, Nigeria menyerukan Israel agar mau melakukan gencatan senjata, sesuatu yang ditolak oleh Israel.
Demikian tadi ulasan singkat tentang negara-negara muslim yang menjalin hubungan dengan Israel. Terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum.